Selamat datang pembahasan soal ujian PPPK Kementerian Agama tahun 2024. Selamat datang pembahasan soal ujian PPPK Kementerian Agama tahun 2024. Ujian ini dirancang untuk menguji pengetahuan dan pemahaman Anda dalam bidang analisis kebijakan serta kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip kebijakan publik di lingkungan Kementerian Agama. Sebagai analis kebijakan ahli pertama, Anda akan berperan penting dalam perumusan dan evaluasi kebijakan yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta terwujudnya kerukunan umat beragama di Indonesia. Selamat mengerjakan, tetap tenang dan fokuslah pada setiap soal. 1. Dalam perumusan kebijakan publik, salah satu tahapan penting adalah agenda setting. Apa yang dimaksud dengan agenda setting dalam proses kebijakan publik? A. Menyusun program kerja tahunan instansi pemerintahan. B. Menentukan masalah yang perlu diprioritaskan untuk diselesaikan dalam kebijakan. C. Menetapkan standar operasional pelayanan publik. D. Mengalokasikan anggaran untuk setiap kebijakan. Jawaban B. Menentukan masalah yang perlu diprioritaskan untuk diselesaikan dalam kebijakan. 2. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tujuan utama pelayanan publik adalah untuk A. Meningkatkan penghasilan negara. B. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. C. Membentuk organisasi pemerintahan yang solid. D. Mengurangi jumlah pegawai negeri sipil. Jawaban B. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 3. Analisis dampak kebijakan sangat penting untuk dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan. Manfaat utama analisis ini adalah A. Memastikan semua pihak setuju dengan kebijakan. B. Menilai dampak positif dan negatif yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut. C. Mempercepat penerapan kebijakan. D. Mengatur anggaran untuk kebijakan. Jawaban B. Menilai dampak positif dan negatif yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut. 4. Sebagai analis kebijakan di Kementerian Agama, Anda bertugas untuk mengevaluasi suatu kebijakan. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam evaluasi kebijakan adalah A. Menyusun anggaran yang dibutuhkan. B. Menilai efektivitas kebijakan berdasarkan indikator yang ditentukan. C. Menentukan masalah kebijakan yang dihadapi masyarakat. D. Menyusun jadwal implementasi kebijakan. Jawaban B. Menilai efektivitas kebijakan berdasarkan indikator yang ditentukan. 5. Kementerian Agama memiliki beberapa fungsi terkait pembinaan agama dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Apa peran utama dari Kementerian Agama terkait kerukunan umat beragama? A. Membina persatuan nasional melalui pendidikan agama. B. Memberikan bantuan sosial kepada setiap umat beragama. C. Mengawasi seluruh kegiatan keagamaan masyarakat. D. Mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Jawaban D. Mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. 6. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam analisis kebijakan adalah metode SWOT. Apa yang dimaksud dengan SWOT dalam analisis kebijakan? A. Sebuah metode untuk mengukur efisiensi anggaran. B. Metode untuk menilai kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman. C. Metode pengawasan kinerja pegawai. D. Metode untuk membuat jadwal pelaksanaan kebijakan. Jawaban B. Metode untuk menilai kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 7. Dalam proses perumusan kebijakan, partisipasi masyarakat dianggap penting. Apa manfaat utama partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik? A. Menjamin penerimaan kebijakan di masyarakat. B. Mempercepat proses pembuatan kebijakan. C. Meningkatkan efisiensi anggaran. D. Mengurangi jumlah konflik antar instansi. Jawaban A. Menjamin penerimaan kebijakan di masyarakat. 8. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, prinsip utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah A. Kesejahteraan ekonomi. B. Kepastian hukum dan keadilan. C. Kecepatan implementasi. D. Keberlanjutan program. Jawaban
B. Kepastian hukum dan keadilan. 9. Dalam pembuatan kebijakan di Kementerian Agama, salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan nilai-nilai agama. Mengapa pendekatan ini penting? A. Karena nilai-nilai agama mendukung toleransi dan kedamaian. B. Karena semua kebijakan harus sesuai dengan aturan agama tertentu. C. Untuk menguatkan kerukunan nasional. D. Untuk menarik dukungan umat beragama. Jawaban A. Karena nilai-nilai agama mendukung toleransi dan kedamaian. 10. Ketika melakukan evaluasi kebijakan, salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode Cost Benefit Analysis (CBA). Apa tujuan utama dari metode CBA dalam evaluasi kebijakan? A. Menilai efisiensi anggaran kebijakan. B. Mengukur seberapa besar dampak sosial dari kebijakan. C. Membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. D. Menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Jawaban C. Membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Terima kasih telah menyelesaikan ujian PPPK Kementerian Agama tahun 2024. Setiap upaya yang Anda lakukan hari ini adalah langkah menuju karir yang bermakna sebagai analis kebijakan, di mana Anda akan berkontribusi dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada kebaikan bersama dan membangun kerukunan umat beragama di Indonesia. Semoga hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan Anda dan membawa Anda lebih dekat menuju pengabdian di Kementerian Agama. Tetap semangat dan selamat atas usaha terbaik yang telah diberikan. Semoga sukses. Terima kasih.